Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sudah siang belum ya? Selamat pagi menjelang siang ya. Pertama saya ucapkan terima kasih dulu kepada panitia dan para pembicara lain juga, prof-prof sekalian yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menyampaikan topik ini. Sebetulnya untuk trigeminal neuralgia sendiri itu kan suatu masalah ataupun topik yang sudah lama ya, dan tapi seiring perkembangan waktu mudah-mudahan kita bisa mempelajari hal-hal yang baru dari trigeminal neuralgia ini. Di sini nanti saya akan hanya membahas fokus di medical atau pharmacologic treatment dari trigeminal neuralgia. Untuk outline yang akan saya sampaikan di sini mungkin mulai dari pendahuluan, anatomi, patogenesis, klasifikasinya yang terbaru dari trigeminal neuralgia dan untuk mendiagnosa, dan yang juga cukup penting adalah differential diagnosis dari trigeminal neuralgia ini dan terapinya. Untuk pendahuluan dari definisi yang berdasarkan kesepakatan antara International Headache Society dan International Association of the Study of Pain di tahun 2018, definisinya yang saya ambil dari International Headache Disorder itu disebut suatu serangan recurrent unilateral brief electric shock like pain. Jadi nyerinya itu sangat singkat, unilateral, tapi sangat tajam. Jadi seperti disebut electric shock, sangat cepat dan cepat muncul dan cepat hilang, tapi juga biasanya dia berkali-kali ya dalam satu hari bisa atau terus-terus menerus, dan dia terbatas pada area nervus trigeminal, baik bisa satu cabang ataupun dua ataupun lebih dari percabangan trigeminal, dan bisa dicetuskan dari stimulus-stimulus yang sebetulnya stimulusnya bukan stimulus nyeri, tapi karena misalnya sentuh atau raba, tapi itu bisa menimbulkan nyeri pada si pasien. Biasanya dulu sebutannya adalah tic douloureux, primary trigeminal neuralgia. Biasanya khasnya pasien akan seperti berkedip atau mengerenyitkan wajahnya sebelah. Dan sebagai catatan yang sering disebutkan adalah nyerinya sangat ekstrim, tiba-tiba, sudden, unexpected, dan sebentar tapi paroxysmal. Nah, ini bisa dilihat kalau gambaran wince in pain-nya itu pasiennya akan seperti wajahnya tertarik ke sebelah. Nah, biasanya trigeminal neuralgia ini seringnya di misdiagnose ataupun underdiagnose. Jadi bisa mungkin didiagnosa yang lain dulu, ataupun seharusnya penyakit yang lain tapi didiagnosa sebagai trigeminal neuralgia, ataupun mungkin sebetulnya ada penyebab lain dari trigeminal neuralgianya yang tidak terdeteksi. Untuk prevalensi sendiri sebetulnya secara umum itu angkanya sedikit, bervariasi, dan datanya tidak ada yang seragam, bisa dianggap 0,01% sampai 0,3% per 100.000 orang. Dan rasionya women lebih banyak pada perempuan 2:1, dan usianya bisa usia munculnya bisa di usia berapa aja, tapi yang paling beresiko itu adalah yang di atas usia 40 tahun, dan biasanya puncaknya ada sampai 50 atau 53 tahun, dan itu lebih dari 90% kasus. Yang kita sayangkan adalah trigeminal neuralgia ini sangat mempengaruhi juga kualitas hidup seseorang, di mana kalau tadi kita lihat serangannya tajam dan berat, pasien bisa penderitanya bisa kesulitan untuk makan atau berbicara, karena kenapa? Setiap dia bicara atau dia makan, maka serangannya muncul. Sehingga pasiennya jadi mendingan nggak usah makan aja deh gitu kali ya. Atau dikurangi waktunya untuk dia
makan karena dia akan mengalami constant fear of pain. Setiap saat bisa muncul nyerinya dan kualitas hidup dan fungsi sehari-hari itu bisa terganggu. Pasien sendiri juga banyak yang mengalami depresi dan untuk berat nyerinya itu hampir 2/3 pasien mengeluhkan moderate to severe pain. Kalau secara anatomi mungkin semuanya udah tahu, ini hanya refreshing. Area untuk trigeminal sendiri itu mempunyai 3 cabang, itu di ophthalmic, ophthalmicus, maxillaris, dan mandibularis. Sedangkan kalau di daerah yang di belakangnya ini adalah yang dipersarafi oleh cervical nerve. Untuk di area mulut, oral itu bagian atas maxillaris dan mandibularis, tapi di bagian belakang lidah dan di tenggorokan belakang itu oleh nervus glossopharyngeal. Jadi perlu juga ini tahu kenapa, karena nanti differential diagnosisnya termasuk glossopharyngeal neuralgia nantinya. Untuk etiologi, yang paling umum untuk klasik trigeminal neuralgia adalah dan sudah banyak diketahui adalah adanya kompresi dan adanya perubahan morfologi dari nervus trigeminal oleh pembuluh darah, biasanya arteri di daerah cisterna cerebellopontine. Dan ini sebutannya biasanya disebut neurovascular conflict dengan compression. Ada juga yang bilang nggak perlu sampai compression, tapi neurovascular contact, hanya kontaknya aja bisa menimbulkan gejala trigeminal neuralgia. Kenapa ini bisa terjadi? Ada suatu teori bahwa kemungkinan transisi antara mielin dari Schwann cell ke oligodendroglia itu seperti ada transisi jadi seperti taper, dan di daerah proksimal 25% dari sarafnya itu, sehingga menyebabkan area ini atau transition zone ini rentan terhadap gangguan atau perubahan pada saraf trigeminal. Dan morphological changes ini kadang ada yang bisa disebut bisa terjadi distorsi, dislokasi, distensi, bahkan sampai ke atrofi. Oke, ini kalau bisa dilihat aliran darah di posterior dan kita lihat site of origin untuk trigeminal neuralgia itu biasanya. Jadi kita lihat bahwa trigeminal itu yang termasuk paling besar, dia saraf kranialisnya, dan kita lihat di situ contohnya ada arteri superior cerebellar yang melewati atau bahkan mungkin bisa menyenggol si trigeminal neuralgia. Jadi kalau emang ada terjadi sesuatu di situ, yang paling sering mengakibatkan adanya trigeminal neuralgia. Dan ini kalau misalnya dari pemeriksaan MRI, untuk menunjukkan adanya neurovascular compression, untuk di gambar A kita bisa lihat terdapat adanya perubahan pada pasien dengan trigeminal neuralgia yang sebelah kiri. Kita bisa, ini gimana ya? Oke, kita bisa lihat adanya perubahan yang dimana lihat tampak adanya antara saraf dan pembuluh darah yang dikelilingi oleh ini CSF, dan terdapat nampak adanya kontak di root entry zone. Sedangkan kalau di ini gambar ini pada pasien dengan trigeminal neuralgia yang sebelah kanan, kita bisa lihat bahwa terjadi atrofi di kanan dibandingkan dengan yang kiri. Ini yang kanan mengalami atrofi, dan kalau yang ini juga sudah mengalami terjadi indentation dan dislokasi dari trigeminal nerve. Untuk ada juga dari penelitian-penelitian, terutama juga dari modeling tikus untuk hewan untuk pada
trigeminal neuralgia ini ditemukan kemungkinan juga adanya focal demyelination dari trigeminal afferent yang dekat masuk pada trigeminal root ke pons, dan yang ini menyebabkan saraf aferennya itu seperti hyper excitable, jadi sensitif dan lebih gampang terangsang oleh nyeri. Dan ada juga penyebab trigeminal neuralgia yang sekunder, artinya ada penyebab sekunder, dan yang paling sering itu adalah multiple sclerosis, dan juga kalau adanya SOL di daerah cerebellopontine cistern itu adanya epidermoid tumor, meningioma, neuronoma, ataupun mungkin ada vaskuler, AVM, atau aneurisma. Kalau dari gambar ini MRI pada pasien dengan trigeminal neuralgia sebelah kiri, kita lihat adanya meningioma yang menekan nervus trigeminal kiri. Nah, kalau misalnya klasifikasi dari trigeminal neuralgia ini ada yang saya ambil dari International Association Study of Pain yang dari tahun 2016, mereka membagi klasifikasinya menjadi idiopatik trigeminal neuralgia, classical trigeminal neuralgia, dan secondary trigeminal neuralgia. Dan semuanya punya fenotip masing-masing lagi, ada yang purely paroxysmal pain ataupun additional continuous pain. Artinya di antara serangannya pun dia tetap ada nyeri yang ada sensasi ataupun nyeri atau tidak nyaman yang berbeda. Jadi seperti continuous pain. Dan untuk dibilang idiopatik ini artinya tidak ada bukti yang jelas ada kompresi atau tidak. Kalau klasikal berarti terbukti adanya kompresi oleh pembuluh darah, dan secondary yang kita tahu tadi berarti ada penyebab lain seperti multiple sclerosis ataupun tumor. Sedangkan kalau dari yang terbaru dari International Headache Society itu menggunakan ICHD-3, di sini yang sudah disepakati bersama dan sudah membagi juga hampir sama juga dengan ISP tadi dengan classical, idiopathic ataupun secondary. Dan juga dibagi lagi ada yang purely paroxysmal dan ada concomitant continuous pain. Jadi baik yang classical ataupun idiopatik ada dibagi lagi dengan yang pure paroxysmal dan continuous pain. Dan untuk mendiagnosanya sendiri itu kalau yang saya ambil ini dari ICHD-3 2018 dari International Classification of Headache, di mana diagnosis kriterianya secara umum adalah adanya nyeri paroksismal di daerah wajah yang unilateral di distribusi saraf trigeminal, baik satu divisi ataupun lebih, dan tidak ada penyebaran ke area lain dan memenuhi kriteria B dan C. Kriteria B sendiri adalah bentuk nyerinya. Nyerinya mempunyai karakter yang lamanya itu hanya dari hitungan detik sampai 2 menit, kemudian mempunyai intensitas yang berat, ada karakteristik seperti electric shock atau shooting tajam, menusuk dan tajam secara kualitas. Dan C, nyeri tersebut bisa muncul atau dicetuskan dengan stimulus non-nyeri. Jadi stimulus non-nyeri di daerah distribusi saraf trigeminal ini. Jadi bisa karena sentuh, karena hembusan udara, ataupun pada saat dia sikat gigi, ataupun dia bicara gitu. Jadi itu adanya stimulus non-nyeri yang mencetuskan si trigeminal ini. Dan tidak ada, tidak sesuai dengan kriteria lain, diagnosa lain dari ICHD-3. Nah, untuk mendiagnosanya sendiri, kita perlu mempertimbangkan hal-hal yang seperti tersebut. Mungkin bisa lihat itu ada mungkin onset of pain-nya, kita lihat apakah sebelum munculnya trigeminal neuralgia, contohnya apakah sebelumnya ada
lesi di kulit oleh herpes zoster misalnya. Kemudian apakah ada riwayat trauma, contohnya ada invasive dental procedure ataupun ada fraktur. Kemudian lokasi dari nyerinya, apakah originnya asalnya dari gigi, kemudian kita lihat ini unilateral atau bilateral, dan di daerah mana, di daerah apakah dominan di daerah kulit kepala ataupun occipital, dan atau mungkin nyerinya malah justru di belakang lidah. Tadi yang kita lihat itu adalah area glossopharyngeal. Dan kalau misalnya ada tidak gejala tambahan seperti autonomik, misalnya mungkin kita bisa membayangkan itu untuk DD yang lain. Nah, jadi untuk pemeriksaan apa aja dari yang saya baca, lebih banyak memang yang strongly recommend bahwa semua pasien trigeminal neuralgia sebaiknya menjalani neuroimaging. Kalau hanya untuk mengeksklusikan adanya penyebab sekunder yang lain, jadi dia simptomatik itu misalnya mau menyingkirkan apakah ada tumor ataupun multiple sclerosis, maka cukup dengan MRI brain dan brainstem. Tapi ada juga misalnya mungkin, tapi saya nggak tentukan di sini, misalnya butuh pemeriksaan MRI tapi yang lebih kompleks itu untuk menilai si neurovascular kontaknya itu tadi, compressionnya. Tapi kalau hanya untuk menyingkirkan adanya penyebab sekunder, cukup dengan MRI brain. Dan kalau misalnya MRI itu tidak kontraindikasi pada si pasien dan mungkin tidak tersedia, bisa dilakukan neurofisiologi test itu menilai trigeminal reflex ataupun evok potensial. Tapi ini rekomendasinya sedikit lebih lemah karena belum tentu juga misalnya ini bisa menyingkirkan atau menentukan adanya penyebab sekunder dari trigeminal neuralgia. Nah, kalau misalnya pemeriksaan lab itu secara umum memeriksa sebelum mungkin ini pemberian obat ataupun melihat apakah si penderita memiliki gangguan jantung sebelum pemberian obat-obatan. Kalau ini bisa lihat untuk rangkuman dari ini lebih dari IASP ya, International Association Society of Pain dan Study of Pain, dan kalau dilihat apakah ada misalnya mana nih pointernya, komplainnya apa, keluhannya apa yang utama itu, misalnya apakah ada nyeri di area orofacial yang unilateral. Oke, kita lanjutkan. Apakah ini memang distribusinya sesuai di daerah fasial ataupun oral yang dipersarafi oleh trigeminal dan juga memiliki karakteristik nyeri yang paroksismal. Kalau misalnya ini tidak, berarti kemungkinan bukan trigeminal. Tapi kalau iya dipenuhi, maka kemungkinan ada nyeri yang neuropatik atau tidak. Kalau misalnya ada nyerinya dicetuskan oleh gangguan atau manuver yang memang khas ya untuk ke trigeminal, misalnya dia pada saat dia sakit gigi atau dia mengunyah atau berbicara, kemungkinan itu adalah memang trigeminal neuralgia. Kemudian kita lakukan pemeriksaan lanjutan, bisa kita buat diagnostic test untuk memastikan ada nggak memang lesi atau penyakit yang bisa menjelaskan kenapa ini bisa terjadi trigeminal neuralgianya ini. Bisa misalnya kita lakukan MRI, kita lihat apakah ada kompresi dari neurovaskular dengan ada perubahan morfologinya, itu kita masukkan ke classical. Tapi kalau misalnya tadi dari diagnostik testnya tidak ketemu penyebabnya, kemungkinan tetap trigeminal neuralgia tapi yang idiopatik. Tapi ternyata kalau misalnya MRI-nya ada menunjukkan masalah-masalah neurologi yang lebih yang primer seperti tumor ataupun multiple sclerosis, maka kita masukkan ke secondary trigeminal. Untuk differential diagnosis, diagnosa banding dari trigeminal neuralgia sendiri itu bisa dibagi menjadi nyeri yang di daerah kepala dan fasial, headache, nyeri kepala dan nyeri wajah. Itu bisa ada glossopharyngeal neuralgia,
kemudian painful post-traumatic trigeminal neuropathy, persistent idiopathic facial pain, painful trigeminal neuropathy akibat post-acute herpes zoster, ataupun short-lasting unilateral neuralgiform headache attack with autonomic, bisa SUNA atau SUNG dengan conjunctival injection and tearing, ataupun paroxysmal hemikrania. Biasanya jadi ada matanya merah atau sampai berair mata, ataupun lebih ke headache, cluster headache, ataupun lebih ke primary stimming headache. Tapi kalau misalnya sumbernya dari odontogenik, kemungkinan bisa adanya gigi yang bermasalah, ataupun ada karies atau pulpitis yang bisa menyebabkan nyeri atau nyeri yang tajam ketika mengunyah atau makan makanan-makanan tertentu. Tapi biasanya kalau misalnya pada karies ini nyerinya itu lebih lama, nggak secepat si trigeminal neuralgia. Untuk treatment dari neuralgia sendiri, kita semua mungkin sudah tahu ada pilihan medical dan surgical. Untuk medicalnya sendiri, baik primary, maksudnya idiopatik ataupun classical trigeminal, mau yang primer ataupun yang sekunder trigeminal, itu pemberian obat-obatannya itu sama. Jadi tetap bisa diberikan obat-obatan yang sama. Ada juga yang menyebutkan kalau misalnya terjadi eksaserbasi akut yang sangat berat, yang pasien datang ke emergency room ataupun ke rumah sakit, tapi ini very low evidence, hanya dari pendapat klinis, itu ada rehidrasi dan IV infusion dengan fosfenitoin ataupun lidocaine. Dan walaupun ini sebetulnya jarang ya dilakukan. Jadi secara umum sebetulnya rekomendasinya adalah mulai dari obat-obatan, dan apabila terjadi refraktori perlu dipertimbangkan dan dilakukan pembedahan. Dan dari awal sebaiknya juga pasien sudah aware, sudah sadar bahwa ada pilihan dari pembedahan. Untuk pilihan terapi, first line itu adalah yang sering digunakan adalah carbamazepine ataupun oxcarbazepine. Second line itu lamotrigine, ada juga baclofen dan pimozid. Untuk alternatif bisa diberikan pregabalin, gabapentin, topiramate, ataupun valproat. Ini kalau yang saya ambil dari European Neurology Guideline untuk trigeminal neuralgia yang 2019, kita lihat untuk carbamazepine itu strong recommendation ya. Dia banyak menunjukkan resolusi dari nyeri dan perbaikan dari nyeri, dan juga tapi efek sampingnya cukup banyak untuk carbamazepine. Dan untuk oxcarbazepine mungkin efektivitasnya bersama, tapi efek sampingnya lebih sedikit. Tapi untuk penelitian masih lebih banyak yang memilih carbamazepine. Tapi kalau misalnya lamotrigine dan gabapentin itu masih weak recommendation, tapi ada menunjukkan, tapi masih lemah. Dan untuk botox dan lain-lainnya itu masih lemah, dan untuk evidence-nya juga masih very low. Jadi kalau yang saya rangkum, kemungkinan itu misalnya first line untuk long term treatment itu carbamazepine dan oxcarbazepine, dan perlu kita ingat pemberian obatnya tetap dengan dosis rendah dulu. Dosis rendah baru kita naikkan perlahan-lahan, dan apabila ditemukan toleransi yang kurang ataupun efek sampingnya itu banyak dan pasiennya tidak tolerate dengan obat-obat ini, ataupun bahkan mungkin tidak efektif dengan pemberian carbamazepine dan oxcarbazepine, ada kemungkinan misalnya kita tambahkan atau kita ganti obatnya ataupun sebagai add-on itu dengan lamotrigine ataupun gabapentin. Oke, jadi bisa kalau misalnya pasiennya tidak toleransi dengan carbamazepine, misalnya mungkin alergi ataupun terhadap oxcarbazepine dan atau efek sampingnya terlalu banyak, bisa mungkin kita ganti obatnya dengan second line yang lain. Tapi kalau misalnya mungkin masih kurang efektif
boleh mungkin kita add on dengan obat. Jadi kita berikan first line dengan add on yang second line. Jadi mungkin ini untuk menunjukkan bahwa awalnya kita pastikan untuk history taking kita itu yang tepat, yang bisa kita mengarahkan ke diagnosa si trigeminal neuralgia, ataupun mungkin sebetulnya bukan trigeminal neuralgia. Kemudian kita perlu pemeriksaan, terutama juga tambahan dengan neuroimaging, MRI, dan kita lakukan diagnosa, apakah sesuai dengan diagnosa kriteria yang tadi, apakah ini lebih sesuai ke primer ataupun sekunder trigeminal neuralgia, atau mungkin lebih ke differential diagnosis yang lain. Kemudian kita berikan obat-obatan dengan catatan jangan lupa tetap dimulai dari dosis yang rendah dan ditambahkan dosisnya secara perlahan, dan pilihan pertama itu yang sodium channel blocker yaitu carbamazepine dan carbamazepine, ataupun add-on ataupun monoterapi dengan obat-obatan lamotrigine, baclofen, pregabalin ataupun gabapentin. Tapi memang untuk obat-obatan ini punya challenge, punya masalah, itu banyaknya side effect, banyaknya efek samping, bisa ada terjadi hiponatremia ataupun gangguan jantung atau penyakit atau pada penderita gangguan liver dan ginjal gitu-gitu. Jadi perlu kita pertimbangkan. Makanya kita sarankan dari awal juga pasien sudah menjalani pemeriksaan lab dan pemeriksaan yang lengkap. Untuk second line ini baru kita masuki ke surgical, mungkin nanti akan disampaikan oleh Prof. Rida lebih lengkapnya untuk pilihan-pilihan yang bisa dilakukan pada penderita trigeminal neuralgia, terutama apalagi dengan neurovascular kompresi. Jadi bisa dilakukan microvascular decompression ataupun pembedahan yang lain. Jadi kalau kita lihat bahwa angka trigeminal neuralgia ini masih banyak yang misdiagnosed ataupun underdiagnosed, kita pastikan memang pada trigeminal neuralgia ini harus dilakukan pemeriksaan dan didiagnosa dengan benar. Dan yang paling sering penyebabnya adalah adanya neurovascular contact ataupun sampai kompresi dengan atau tanpa ada perubahan morfologi dari trigeminal nerve-nya. Dan untuk rekomendasi secara umum pilihannya adalah diberikan obat medical therapy dulu, dan apabila mengalami refractory baru kita pilih ke surgical, dan dari hampir semua guideline masih strongly recommend dan itu carbamazepine dan oxcarbazepine untuk long term therapy. Oke, thank you. Terima kasih atas kesempatannya.